Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, para wajib pajak yang sudah mengikuti sosialisasi ini, dan teman-teman dari kantor pajak. Pada hari ini kita akan mengikuti sosialisasi tentang PR04 PJ 2017 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Bapak Ibu, aturan ini memang sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu diterbitkan, tetapi khusus untuk KPP Pratama setelah melalui uji coba di KPP Madya dan KPP LDO, maka mulai Agustus, masa pajak Agustus 2020 ini, khusus untuk tahap kedua akan dimulai. Jadi peraturan PR 04 ini mulai diberlakukan tahap kedua ini untuk wajib pajak yang berstatus PKP dulu, ya. Yang berstatus PKP itu sesuai dengan PR 269 PJ garis miring 2020 tanggal 10 Juni 2020. Jadi di PR 26 di Cap 269 PJ garis miring 2020 tanggal 10 Juni 2020 sudah ditetapkan bahwa wajib pajak yang PKP di seluruh KPP Pratama itu wajib mengikuti aturan di PR 04 tahun 2017 ini. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam materi kali ini akan disampaikan tentang kewajiban, tentang pemotongan, dan PPh pasal 23, 26 yang terkait dengan e-Bupot atau elektronik bukti potong. Baik Bapak Ibu, supaya kita cepat segera masuk materinya, karena cukup panjang materinya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan ya. Ya kalau memang di rumah atau di kantor masing-masing ya sambil ngopi atau sambil ngetes, silakan Bapak Ibu. Ya karena agak panjang ini ya. Nanti juga di akhir materi ini akan ada sedikit simulasi ya, sedikit simulasi terkait dengan bagaimana pengisian SPT dan pembuatan bukti potongnya. Baik Bapak Ibu, saya harap suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kendala di tempat Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di situ kalau kita bicara mengenai latar belakang dari PR 04 tahun 2017, ya itu sebenarnya ada dua latar belakang sebenarnya. Pertama, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT massa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Kalau kita lihat selama ini kan penyampaiannya secara manual ya Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke kantor pajak, menyampaikan SPT massa PPh pasal 23 garis miring 26. Ya. Namun dengan adanya e-Bupot ini atau peraturan PR 04 ini, maka sebenarnya penyampaian secara manual ke kantor pajak itu ya itu sekarang dipermudah. Jadi bisa melalui elektronik ya, seperti Bapak Ibu menyampaikan e-filing ya, atau misalnya menyampaikan laporan PP tahunan ya, jadi nggak perlu ke kantor pajak sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai penyampaian SPT massa untuk PPh pasal 23 garis miring 26. Kemudian ini juga salah satu bentuk dari pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Ya, karena nanti si wajib pajak pemotong kalau dia melakukan pemotongan kadang-kadang bukti potongnya salah ya, atau bukti potongnya keliru. Ini bagaimana gitu. Selama ini agak kerepotan bagi wajib pajak untuk membetulkan atau membatalkan bukti potong yang salah. Nah, di PR 04 ini disediakan ya
aturannya terkait dengan bagaimana membetulkan bukti potong dan bagaimana membatalkan bukti potong. Kenapa itu perlu? Karena bukti potong yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh wajib pajak pemotong itu memberikan kepastian hukum, ya. Kepastian hukum bukan saja bagi si pemotong, tapi bagi yang dipotong. Karena kalau bagi yang dipotong itu bisa menjadi sarana dia, bagi yang dipotong ya Bapak Ibu, itu akan menjadi sarana dia mengkreditkan di SP tahunannya, ya. Sedangkan bagi si pemotong itu menjadi bukti bahwa si pemotong sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya ini dasar hukum Bapak Ibu. Kalau dasar hukumnya kita nggak usah terlalu bahas panjang ya. Nanti waktunya habis untuk bahas dasar hukumnya. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Ya, ini ikhtisar dari Per 04 tahun 2017. Ya Bapak Ibu dalam Per 04 ya kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita melihat di pasal 3 nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di Per 04 ini itu masih ada tentang penyampaian dalam bentuk hard copy atau SPT kertas ya. Jadi hard copy itu masih ada ya diatur situ. Tetapi hanya untuk wajib pajak yang membuat bukti potongnya itu kurang dari 20 bukti potong dalam 1 tahun, dalam 1 masa. Jadi dalam 1 masa pajak, kalau dia buat bukti potongnya kurang dari 20, ya dan tolong perhatikan ada kata dan Bapak Ibu, dan menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan brutonya per bukti potong itu 100 juta paling banyak, ya maka dia masih bisa pakai untuk SPT yang hard copy, yang manual. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau untuk yang sudah PKP, ini yang sudah PKP itu harus. Karena tadi saya sebutkan di Cap 269 PJ 2020 tanggal 10 Juni 2020, bagi wajib pajak yang berstatus PKP, dia wajib menggunakan ya yang namanya Ibu Pot ya atau tunduk pada Per 04 tahun 2017 ini. Ya. Nah, kemudian juga di Per yang sama juga diatur juga tentang SPT elektronik, ya, yaitu bagi wajib pajak yang menerbitkan bukti potong di atas 20 bukti potong. Jadi menerbitkan di atas 20 bukti potong, ya, dalam 1 masa pajak dan atau, nah perhatikan kata-kata dan ataunya. Dan atau menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto di atas 100 juta. Jadi kalau Bapak Ibu pemotong pajaknya mengeluarkan 1 bukti potong, tapi nilai bukti potong itu penghasilan brutonya adalah di atas 100 juta, maka tetap harus bikin Ibu Pot elektronik bukti potong dan menyampaikan dalam bentuk ISPT. Ya. Jadi sekali lagi, tolong Bapak perhatikan kata-kata dan ataunya ya. Jadi kalau sudah di atas 100 juta penghasilan brutonya, maka wajib menggunakan yang namanya Ibu Pot. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu Ibu Pot, apa itu SPT masanya, ya. Oke. Nah, kalau yang kertas ini bagaimana? Kalau tadi saya bilang bagi wajib pajak pada tahap yang kedua ini, bagi wajib pajak yang masih belum PKP, ya, yang belum PKP, dia masih tetap seperti biasa, ya, masih seperti biasa, dia menyampaikan dalam bentuk hard copy, ya. Tetapi kalau dia sudah PKP, masa Agustus ini nanti masa Agustus yang mulai berlaku berapa hari lagi, masa Agustus, dia sudah harus Ibu Pot. Nah, pencapaian SPT-nya, ya kalau sudah Ibu Pot, itu dia harus melalui aplikasi Ibu Pot, ya, yang tersedia di lamannya DJP. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah buka DJP online, nah itu ada menunya ya untuk melaporkan dan membuat yang namanya Ibu Pot ini. Ya. Nah, kalau sudah pernah lapor SPT elektronik, maka selanjutnya seterusnya harus pakai SPT elektronik ini.
Demikian juga kalau misalnya di SPT-nya salah misalnya atau pengen dibetulkan, ada yang keliru terus SPT mau dibetulkan juga dia harus pakai yang elektronik tadi. Dengan ketentuan Bapak Ibu, kalau sekarang Januari sampai dengan bulan masa pajak Juni misalnya, masa pajak Juni ini wajib pajak pemotong masih pakai hard copy, ya masih pakai manual, masih pakai kertas. Lalu kemudian Agustus dia sudah pakai ibu pot atau SPT elektronik. Maka ketika dia membetulkan masa pajak, misalnya masa pajak Februari 2020, yang masih pakai hard copy tadi atau kertas tadi, dia tetap harus membetulkan dengan SPT yang manual ya, bukan yang pakai elektronik. Untuk masa yang Februari. Nanti contohnya akan diberikan di akhir materi ini. Oke Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara apa itu bukti pemotongan, maka bukti pemotongan PPh pasal 2326 selanjutnya disebut bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 garis miring 26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 garis miring 26 yang dilakukan. Bapak Ibu, jangan lupa kalau Bapak Ibu membayar jasa pada pihak lain, pemotong pajak wajib memberikan bukti potong atau membuat bukti potong. Ya, jadi ini kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu ya, ini sebagai pertanggungjawaban dari si pemotong pajak tadi bahwa atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga sudah dipotong pajaknya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, sempat saya singgung, tadi ada yang namanya bukti pemotongan pembetulan. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata buat bukti potongnya salah. Nah, ini sekarang bisa dibetulkan. Ya, bukti pemotongan tadi bisa dibetulkan. Atau misalnya terjadi transaksi yang batal, maka bisa dibuat bukti pemotongan pembatalan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat definisinya, bukti pemotongan pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Ya. Jadi bisa dibetulkan tuh isinya, kecuali yang tidak bisa dibetulkan tuh nomornya. Nomornya tidak bisa dibetulkan. Nomor bukti potong itu tidak bisa dibetulkan. Yang bisa dibetulkan adalah isinya, selain nomor bukti pemotongan. Demikian juga dengan bukti pemotongan pembatalan. Ya, jadi bukti pemotongan pembatalan ini adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena terjadi pembatalan transaksi. Ya, misalnya wajib pajak PTA misalnya melakukan transaksi dengan PTB, ya. Kemudian PTB bilang saya batalin deh, ya setelah berjalan, ya pembayaran satu berjalan, tapi begitu masuk pembayaran kedua si B-nya batalin transaksinya, ya. Atau si A-nya membatalkan transaksinya. Nah, kalau salah satu pihak sudah yang bayar misalnya si A, misalnya yang bayar si A, berarti si A harus dipotong. Maka ketika transaksi itu dibatalkan oleh si B, maka si A tadi sebagai pembayar atau sebagai pemotong pajak bisa membuat bukti pemotongan pembatalan. Jadi bukti pemotongan pembatalan ini hanya dibuat kalau transaksinya batal. Nah, kalau kita kembali tadi ke aplikasi Ibu Pot 23/26. Jadi kalau aplikasi ini yang selanjutnya disebut aplikasi Ibu Pot ya 232/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saran tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23/26. Jadi Bapak Ibu, di satu aplikasi itu Bapak Ibu bisa buat bukti potong. Bisa juga membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23/26. Hanya dalam satu aplikasi.
Nah, tetapi karena ini terkait dengan aplikasi elektronik, Bapak Ibu, maka dibutuhkan yang namanya tanda tangan elektronik. Kalau Bapak Ibu, kalau pakai hard copy, pakai kertas, kan yang tanda tangan tuh pengurusnya atau orang yang dikuasakan untuk menandatangani SPT. Ya, harus ada tanda tangannya. Nah, tapi kalau kita bicara yang namanya IbuPot dan aplikasi IbuPot ini dibutuhkan tanda tangan elektronik. Ya, tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan atau terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah PKP, tentu sudah tidak asing dengan ini. Karena ketika Bapak Ibu jadi PKP, Bapak Ibu diminta tuh ya mengurus yang namanya settle, sertifikat elektronik. Nah, dalam settle tadi sebenarnya termasuk tanda tangan elektronik tadi. Karena yang namanya sertifikat elektronik adalah digital certification atau adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. Jadi kalau yang sudah PKP pasti tidak asing lagi yang namanya dengan sertifikat elektronik. Nah, ini kewajibannya Bapak Ibu. Jadi kewajiban pemotong PPh pasal 23 garis miring 26. Ya. Jadi pertama tadi membuat dan memberikan bukti pemotongan. Ini kewajiban. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi pemotong pajak ya, kewajibannya nomor satu itu adalah buat dan memberikan bukti potong bagi pihak yang menerima pembayaran. Jadi bagi yang menerima pembayaran dia harus dibuatkan bukti potongnya. Oleh siapa? Oleh yang membayar. Ya. Kemudian setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT. Jadi setelah memberikan bukti potong, ya, membuat dan memberikan bukti potong, maka langkah berikutnya harus membuat, ya, menandatangani dan mengisi SPT masa. Ya. Kemudian, nah ini ada pengecualiannya bagi pemotong pajak tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 garis miring 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh pasal 23 garis miring 26. Jadi nihil, jadi tidak ada transaksi. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam satu masa pajak tidak ada transaksi pembayaran dan tidak ada transaksi PPh pasal 23 garis miring 26, tidak perlu ya menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 26 atau tidak wajib menyampaikan ya. Kecuali ini ada kecualinya Bapak Ibu. Kalau ternyata nihilnya tadi disebabkan karena adanya SKB. Jadi pihak yang dibayar punya SKB. SKB adalah surat keterangan bebas. PPh pasal 23. Jadi kalau pihak yang dibayarnya atau pihak yang mau dipotongnya bisa menunjukkan SKB, surat keterangan bebas, PPh pasal 23, maka penyampaian SPT masa ini tetap diberlakukan. Ya. Dan atau misalnya bisa menunjukkan surat keterangan domisili atau SKD, surat keterangan domisili. Ya. Jadi ini kalau terkait dengan PPh pasal 26. Jadi ternyata pihak luar negeri yang dibayar oleh wajib pajak dalam negeri, ya, ternyata sudah punya yang namanya surat keterangan domisili, ya, atau COR, Certificate of Resident. Ya. Itu bisa, ya, bisa tidak dipotong itu, ya. Atau misalnya bisa dengan menggunakan tarif yang ada di P3B, ya, perjanjian atau tax treaty, ya, itu bisa, ya. Tapi harus ada SKD-nya dulu, ya, ada SKD-nya dulu, surat keterangan domisilinya, ya, atau COD, Certificate of Domicile. Nah, itu harus ada dulu dan sudah diterima oleh si yang membayarkan.
Demikian juga tadi kalau misalnya SKB, surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas itu harus sudah ada ya sebelum dilakukan pemotongan. Ya. Jadi bisa ditunjukkan kepada siapa si pemotongnya. Jadi SKB atau SKD ini dimiliki oleh yang dibayar atau oleh yang menerima pembayaran. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan lihat bentuk SPT massa dan bukti pemotongan PPh pasal 23/26 ya. Oke, Bapak Ibu itu ada kalau sekarang di hard copy-nya itu ada SPT induk, lalu ada daftar bukti pemotongan dan daftar SSP, kemudian bukti penerimaan negara dan atau bukti peminta bukuan ya. Kemudian ada bukti pemotongan, terdiri dari bukti pemotongan pasal 23 dan bukti pemotongan PPh pasal 26. Ingat Bapak Ibu, sekarang masih ada yang pakai formulir kertas dan ada yang dokumen elektronik. Nah, di Per 04 ini Bapak Ibu, ya dimungkinkan untuk membuat satu bukti potong untuk satu wajib pajak yang kode objek pajaknya dan masa pajaknya sama. Ya. Jadi misalnya kode masa pajak misalnya sewa, ya sewa kendaraan misalnya. Nah wajib pajaknya PTA, ya. Jadi si pembayar akan membayar PTA di bulan yang sama, di misalnya masa pajak Juni 2020 misalnya, ya. Masa pajak Juni 2020 PTA ini kita bayar minggu pertama, minggu kedua kita bayar, ya. Maka bisa dibuat satu bukti potong, ya. Untuk satu wajib pajak itu PTA, kode pajak objek pajaknya sama, misalnya sewa kendaraan, dan masa pajaknya sama bulan Juni, itu bisa dibuat satu bukti potong. Jadi nggak perlu buat bukti potong dua kali. Ya tadi saya contohkan misalnya kita membayar PTA, ya kita si pemotong pajak ini mau membayar PTA minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni. Kalau sekarang kan kita buat dua bukti potong. Kalau sekarang, ya. Nah nanti ketika ini diberlakukan, maka bisa dibuat satu bukti potong untuk masa Juni itu. Ya. Jadi dia menggabungkan penghasilan yang dibayarkan kepada PT Si A tadi. Jadi sekali lagi, kalau wajib pajak yang dibayarnya sama, objek pajaknya sama, dan masa pajaknya sama, bisa bikin satu bukti potong. Ya. Oke ya. Nah ini kita beralih yang kertas. Ya, jadi SPT massa PP 23, 26 yang formulir kertas. Ya, yang formulir kertas ya Bapak Ibu. Saya belum bicara yang elektronik, tapi yang kertas dulu. Ya. Bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Tadi saya sudah pernah singgung ya di depan tadi saya pernah sempat singgung. Kalau untuk formulir kertas adalah kalau wajib pajak pemotong tadi ya melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa ya. Dan sekali lagi ada kata dan tuh. Maka saya bilang tolong garis bawahi kata dan tadi. Menerbitkan bukti potongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Ini pakai formulir kertas. Lampirannya nomor 1 sampai nomor 7. Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan itu nomor 1 sampai nomor 7 itu lampirannya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melampirkan SPT masa PP pasal 23 dalam bentuk manual, nah ini lampirannya harus ada ini. Ya. Tapi tolong ingat Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, khusus untuk PKP yang sudah berstatus pengusaha kena pajak, maka dia tidak bisa lagi pakai formulir kertas, tetapi harus pakai yang namanya bukti dipotong atau pakai ISPT tadi, elektronik SPT. Nah ini yang elektronik Bapak Ibu ya, SPT massa PP pasal 23 garis miring 26 elektronik. Ya, dengan ketentuan
melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Ya, kemudian menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta. Jadi kalau ada satu aja bukti potong yang penghasilan brutonya 100 juta, maka dia sudah harus pakai elektronik. Kemudian sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Jadi kalau sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik, maka seterusnya harus SPT masa elektronik. Dan ini yang tahap pertama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di bawah itu, ya ini tahap pertamanya terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Ini sudah sejak tahun 2017. Jadi wajib pajak yang terdaftar di 3 KPP tersebut, Madya, Jakarta Khusus, dan Wajib Pajak Besar, ini sudah diberlakukan e-Bupot. Jadi tidak ada lagi dokumen kertas bagi mereka. Nah, tahap kedua ini yang sekarang berlaku mulai 1 Agustus 2020 ini, itu khusus untuk wajib pajak yang sudah berstatus PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia, termasuk yang terdaftar di KPP Pratama Kebonjeruk 1. Ya, kalau sudah berstatus PKP atau pengusaha kena pajak, maka ini wajib, ya wajib hukumnya, ya memakai yang namanya elektronik SPT. Nah, ini syarat untuk menggunakan aplikasi e-Bupot. Bapak Ibu, ini syaratnya ya. Syarat untuk menggunakan aplikasi e-Bupot ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan namanya Evin ya. Jadi Evin, jadi wajib pajak bisa minta ini Evin nih. Pak, saya minta Evin ya. Kalau belum punya ya minta Evinnya. Minta Evin ke KPP. Ya, lalu minta diaktifasi Evinnya ya. Nah, untuk apa Evin? Ya, Evin ini digunakan untuk mendaftarkan akun DJP online ya pada websitenya DJP, yaitu djponline.pajak.go.id. Tanpa Evin, Bapak Ibu nggak bisa masuk ke sana. Ya, jadi bagi yang belum punya Evin atau lupa Evinnya, segera hubungi KPP ya untuk dimintakan Evinnya dan diaktifasi Evinnya. Nah, kalau sudah punya Evin bagaimana? Nah, kalau sudah punya Evin, bagi Bapak Ibu yang sudah punya Evin atau masih ingat Evinnya gitu ya, login ke DJP Online pada website djponline.pajak.go.id dengan menggunakan akun yang telah Anda daftarkan. Ya Bapak daftarkan, Bapak Ibu daftarkan, nah itu digunakan. Ya. Nah, tetapi untuk masuk ke aplikasi e-Bupot, nah ini Bapak Ibu, untuk masuk ke aplikasi e-Bupot, Bapak Ibu ya sebagai pemotong pajak itu perlu yang namanya ya sertifikat elektronik. Ya. Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi e-Bupot kalau sudah punya sertifikat elektronik. Nah, ini kalau misalnya sudah punya aplikasi apa namanya elektronik tadi, maka Bapak Ibu akan dapat yang namanya digital certificate ya, atau sertifikat elektronik tadi, ya itu akan diberikan oleh KPP, ya. Nah, wajib pajak dapat datang ke kantor pajak. Jadi harus datang Bu, Bapak Ibu harus datang untuk mendapat yang namanya digital certificate tadi atau sertifikat elektronik tadi. Bapak Ibu wajib pajak itu bisa datang ke kantor pajak, ya, untuk meminta pembuatan digital sertifikat, ya. Untuk yang saya sebut dalam bahasa Indonesianya sertifikat elektronik atau teman-teman di sini sebut bilang settle, ya, sertifikat elektronik, ya. Jadi Bapak Ibu datang ke kantor pajak untuk minta dibuatkan sertifikat elektronik tadi, ya. Nah, kalau sudah punya ya sertifikat elektronik atau digital sertifikat, ya, maka wajib pajak atau pemotong pajak bisa mulai menggunakan yang namanya e-Bupot. Masuk ke aplikasi apa? Masuk ke aplikasi DJP Online. Di situ ada menu untuk aplikasi e-Bupot. Disitulah Bapak Ibu bisa membuat bukti potong 2326
membuat SPT massa PPh 2326 serta menyampaikan SPT massa PPh 2326 melalui DJP online. Ya, pada channel Ibu Pot. Jadi situ ada. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke DJP online, ya, Bapak Ibu bisa ketemu yang namanya aplikasi yang namanya Ibu Pot tadi. Ya. Jadi prosesnya sebenarnya gampang Bapak Ibu. Ya, panjang Bapak Ibu jaringannya bagus, kemudian apa namanya paham untuk menggunakan yang tadi Evin dan terusnya tadi, ya itu proses gampang. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah ini nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa namanya membuat yang namanya bukti potong melalui aplikasi tadi, ya, aplikasi Ibu Pot, ya, maka perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada standarisasi penomoran bukti pemotongan, ya. Nomor bukti potong itu terdiri dari 10 digit Bapak Ibu. Jadi nanti ada 10 nomor. Jadi nomor bukti potong itu ada 10 digit, ya. 2 digit pertama itu menandakan kegunaannya. Ya. Di sini dikatakan bahwa kode bukti potongan diatur sebagai berikut. Jadi kalau kodenya 31 ya, itu untuk bukti potong yang manual, untuk yang kertas manual. Jadi kalau Bapak bikin bukti potong ya manual, maka sebenarnya kodenya 31. 31 lalu nomor urutnya, nomor urut bukti potongnya ya. Kodenya 31 kalau untuk PPh 23. Kalau PPh pasal 26 kodenya, kode yang di depannya, 2 angka di depannya itu 32. Baik 31 dan kode 32 tadi hanya digunakan untuk yang manual, yang hard copy bukti potongnya. Tetapi kalau Bapak Ibu memakai yang namanya Ibu Pot atau elektronik bukti potong, maka kodenya itu menjadi 3333 itu untuk PPh pasal 23 dan 34 untuk PPh pasal 26. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa nomor urut diberikan secara berurutan. Ya, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu sudah menerapkan itu, ya, antara nomor urut yang dokumen kertas dan elektronik itu pasti terpisah. Sedangkan kalau Bapak Ibu memakai yang namanya elektronik, nomor urutnya, nomor urut bukti potong itu sudah tergenerate oleh sistem. Ya. Tapi kalau pakai manual Bapak Ibu bisa isi sendiri. Ya, kalau pakai manual itu bisa isi sendiri. Ya, nomor dari 01, dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau pakai manual, ya, yang hard copy bukti potongnya. Tetapi kalau pakai sistem, baik untuk PPh pasal 23 maupun pasal 26, itu nomornya sudah tergenerate oleh sistem. Dan nomor tidak berubah, ya, nomor tadi tidak berubah apabila terjadi pembetulan bukti potong maupun pembatalan transaksi. Seperti saya singgung tadi, yang tidak bisa dirubah adalah nomor bukti potong. Kemudian nomor tadi ya, nomor yang diberikan atau terjadinya tadi itu tidak tersentralisasi. Ya, jadi masing-masing pemotong pajak itu dibuat untuk nomor tadi dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Ya. Jadi nomornya sudah dibuat untuk satu pemotong pajak tersendiri. Ya. Oke, nah ini cara penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 garis miring 26. Nah, Bapak Ibu, ya, pertama mencantumkan NPWP atau NIK. Nah, tolong Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bayar ke pihak lain, tapi pihak lain tidak punya NPWP, maka pakai NIK. Jika tidak memiliki NPWP, pakai NIK. Ya. Kemudian mencantumkan nomor dan tanggal surat kalau misalnya ternyata si yang dipotong tadi ternyata punya SKB, surat keterangan bebas. Maka
nanti dalam bukti potong yang dibuat itu mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas atau SKB PPA pasal 23-nya. Ya, sebagai informasi, SKB PPA pasal 23 ini diterbitkan oleh kantor pajak. Oke, kemudian mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Nah, tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya ternyata ya kita mau membayar ke pihak luar negeri atau orang atau pihak lain yang ada di luar negeri, itu kan PPA pasal 26. Nah, kalau mau memakai tarif sesuai dengan tax treaty atau P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, ya, atau lebih dikenal dengan sebutan tax treaty, maka harus ada surat keterangan domisili atau SKD atau COD, ya, atau COR, ya, Certificate of Resident atau Certificate of Domicile. Ya, jadi sebelum dipotong sudah harus ada itu, ya, baik itu SKD, ya, atau itu SKB. Nah, kalau sudah ada, nah itu dicantumkan dalam bukti potongnya bahwa si yang dibayar itu, yang menerima pembayaran dan akan dipotong pajaknya sudah ada nomor SKB-nya atau SKD-nya. Kemudian bagi si pemotong menandatangani bukti pemotongan. Ya. Nah, kalau di manual itu tantangan biasa. Kalau di manual, kalau pakai hard copy atau kertas pakai manual. Tetapi kalau pakai ibu pot itu pakai tanda tangan elektronik yang sudah tadi didaftarkan ya dalam digital certificate ya atau sertifikat elektronik. Oke, kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa satu bukti pemotongan bisa untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Nanti lebih biasa dikasih contoh nanti di akhir materi ini akan dikasih contohnya. Oke, ini Bapak Ibu, ini kalau kita bicara nih yang lama nih Bapak Ibu ya, ini formulir induk SPT yang lama ya. Bentuk dan isi formulir SPT-nya kalau Bapak Ibu lihat situ itu ada kodenya. Ini ada yang saya tunjukkan sini yang bergerak-gerak ini Bapak Ibu. Yang bergerak ini kodenya, kode objek pajaknya ya. Kode objek pajak. Ya, misalnya untuk dividen itu 24.101.01. Itu kode objek pajak. Ya. Oke, ini formulir SPT-nya ya. Oke, ini bagian bawahnya, masih formulir induk SPT bagian bawahnya. Nah, ini Bapak Ibu di situ ada yang namanya fotokopi surat keterangan bebas. Nah, jadi kalau si yang dipotongnya itu punya SKB atau surat keterangan bebas dilampirkan. Atau misalnya fotokopi dari SPT masa yang dibutuhkan, itu ada di situ. Ya. Nah, ini formulir SPT, sekali lagi ini formulir yang Bapak Ibu udah kenal ya. Formulir daftar bukti pemotongan ini daftar bukti pemotongan. Jadi udah buat bukti potongnya dimasukin ke sini. Dimasukin ke formulir ini ya, daftar bukti potong. Oke, ini formulir daftar bukti pemotongan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini ya. Di sini ada identitas ya. Identitas kemudian tanda tangan. Nah, ini tanda tangannya, tanda tangan basahnya ya. Yang di sini. Nah, ini tanda tangan nih ya. Kalau kita bicara bukti formulir daftar bukti pemotongan. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di PR 04 itu yang baru adalah daftar surat-surat pajak seperti ini. Ini formulir daftar surat setoran pajaknya. Ada ini ya. Jadi dalam formulir SPT masanya itu ditambahkan ini. Ya, formulir daftar surat setoran pajak. Ya. Ini formulir surat setoran pajaknya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya sudah bayar, oke, itu ada tanda pembayarannya. Nah, di sini kalau saya perbesar, Bapak Ibu, saya akan perbesar sedikit. Oke, Bapak Ibu di sini, ya.
Nah, ini Bapak Ibu di sini di kolom yang ini ya, itu ada kode ya, kode akun pajak. Kode akun pajak yang 41111, nah itu kode akun pajak. Kalau Bapak Ibu mau pakai billing atau store pajak kan itu ada kodenya. Mau kode bayar apa? 411111 misalnya. Atau kalau untuk PPh pasal 3 411124. Nah, itu PPh pasal 23 ya. Kemudian kode jenis setorannya apakah itu 100 misalnya untuk masa atau 104 untuk jasa. Itu contohnya ya. Kemudian nomor, nah ini nomor PBK kalau ada. Kalau Bapak Ibu pernah mengajukan permohonan PBK disetujui, nah ini dicantumkan nomor PBK-nya ya. Kemudian ini tanggal PBK, tanggal SSP ya, tanggal setoran di sini ditulis, kemudian berapa PP yang telah di store. Ini ya. Oke, sekali lagi ketika menyampaikan SPT masa, nah formulir sudah harus ada nih, formulir yang ini ya. Nah, ini formulir bukti pemotongan PPh pasal 3 ini formulir bukti potongnya. Bapak Ibu lihat di sini, ini udah ada NIK. Jadi kalau NPWP-nya, NPWP tidak ada pakai NIK. Ya. Ini ada ditambahkan NIK. Ya, kalau tidak punya NPWP, yang dipotong tidak punya NPWP. Oke. Pasti dia punya NIK. Ya. Oke, NIK-nya. Ya kalau Pak yang dipotong tuh badan Pak. Kalau badan nggak punya NIK, ya betul. Kalau badan nggak punya NIK. Tapi pasti setiap wajib pajak badan punya NPWP. Tapi kalau orang pribadi ada orang pribadi nggak punya NPWP, tapi pasti dia punya NIK. NIK itu nomor induk kependudukan Bu, Bapak Ibu ya. Jadi di KTP jadinya. Jadi kalau mau tanya, saya nggak punya NIK ya. Kalau dia udah usianya 20 tahun pasti punya itu KTP. Ya. Jadi diminta KTP-nya, minta NIK-nya. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau nggak punya NPWP, ingat ke PMK 141 ya Bapak Ibu. PMK 141 di pasal 1 ayat 7, kalau nggak punya NPWP, pemotongannya 100% lebih tinggi. Ya, kalau nggak punya NPWP. Ya, jadi kalau nggak punya NPWP, berarti pajak yang dibayar lebih tinggi atau pajak yang dipotong lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh di PMK 141, PMK 03 tahun 2015, khususnya pasal 1 ayat 7. Di situ ada diatur kalau tidak punya NPWP, maka PPh pasal 23-nya itu 100% lebih tinggi. Jadi kalau 2%, tarifnya sekarang jadi 4%. Karena tidak punya NPWP. Ya, mudah-mudahan jangan salah Bapak Ibu ketika di lapangan nih. Ketika Bapak Ibu menindaklanjutin ya aturan perpajakan ini. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, di situ di bagian bawah yang di lingkar ini ya. Nah, ini sekali lagi lihat kursor yang bergerak-gerak ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang namanya PPh pasal 21 dibebaskan. Jadi di sini. Jadi kalau ada SKB, nah di sini ditulis nomor SKB-nya. Ini bukti potong ya Bapak Ibu, ini bukti potong. Jadi kalau dia punya SKB, nah ditulis SKB-nya, nomor SKB berapa di sini. Ya. Atau misalnya dia di DTP, pajak ditanggung pemerintah, ditulis di sini. Peraturannya nomor berapa DTP-nya. Ya. Oke, kemudian nah ini Bapak Ibu. Karena kalau ini pakai elektronik, nah di sini adalah sertifikat elektronik Bapak Ibu. Ini tanda tangan digital yang ini. Ini bukan tanda tangan basah Bapak Ibu, tetapi tanda tangan digital. Ya, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini formulir bukti potong 26. Kalau tadi 23, ini bukti potong 26. Jadi kalau Bapak Ibu membayar ke luar negeri, ya, maka di situ ada yang namanya bukti potong PPh pasal 26. Ya. Ini bukti potongnya, ya. Nah, di situ ada ya Bapak Ibu dari sini kalau di sini ada yang namanya misalnya dokumennya apa ya. Misalnya dari SKD ya kan, SKD-nya Bapak Ibu tulis di situ ya. Ini ada keterangannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang pembetulan. Ini kalau pembetulan SPT saya
yakin bahwa Bapak Ibu pernah melakukan pembetulan SPT ya. Atau mungkin ada yang belum pernah. Nah, kalau belum pernah terus pengen betulin SPT masa PP pasal 23, maka penyebab terjadi pembetulan SPT itu bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Oke. Pertama misalnya kesalahan pengisian bukti potong. Nah, ini salah ngisi bukti potong atau bikin bukti potongnya salah. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka pemotong pajak melakukan pembetulan bukti potong dulu. Jadi kalau misalnya SPT itu dibetulkan karena kesalahan bukti potong, maka si pemotong harus buat pembetulan bukti potong. Kemudian melampirkan bukti pemotongan pembetulan dalam SPT pembetulannya. Jadi kalau salah buat bukti potongnya, misalnya salah nama, misalnya nama Ami jadi Ani, kan salah tuh, beda huruf M sama I, sama N. Ami jadi Ani, kan salah bukti potongnya. Itu bisa dibetulkan. Ya. Bukti potong bisa dibetulkan. Ya. Kemudian kalau misalnya pembatalan transaksi, nah, jadi SPT masa PPA 23 bisa dibetulkan ya kalau ternyata terjadi kesalahan pembatalan transaksi. Jadi pemotong pajak melakukan pembatalan bukti pemotongan. Itu harus dilakukan oleh si pemotong pajak. Pemotong pajaknya harus ya melakukan pembatalan bukti pemotongan. Kemudian melampirkan bukti pemotongan pembatalan tadi dalam SPT pembetulannya. Kemudian juga bisa terjadi pembetulan SPT tadi karena ada transaksi yang belum dilaporkan. Misalnya begini, masa Februari sudah dilaporkan. Jadi SPT masa Februari sudah dilaporkan di tanggal 15 Maret misalnya. Ternyata di bulan Oktober 2020 misalnya ketahuan nih bahwa ternyata ada transaksi di masa Februari tadi yang belum dilaporkan dan belum dipotong PPh 23-nya. Maka bisa melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 23 masa Februari tadi. Nah, si pemotong wajib membuat bukti pemotongan yang belum dibuat. Kemudian pemotong menambahkan bukti pemotongan yang belum dilaporkan. Kemudian melampirkan bukti pemotongan yang baru ke dalam SPT pembetulannya. Nanti kalau belum jelas akan ada contohnya ya. Tenang aja Bapak Ibu, nanti kita kasih contohnya ya. Makanya agak panjang nih ya. Untuk materi hari ini agak panjang, mungkin kita bisa sampai jam 12 mungkin. Ya. Oke Bapak Ibu, ya lanjut. Nah, ini ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Jadi kalau kita membetulkan bukti potong, ya ini ketentuannya. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian bukti pemotongan, kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Tadi saya sebutkan. Nomor bukti pemotongannya itu kan di-generate oleh sistem atau sudah diurut. Ya. Maka ketika buat bukti potong pembetulan, nomornya nggak bisa dirubah. Kalau nomor satu ya nomor satu aja, jangan dirubah nomornya. Misalnya sudah buat bukti potong, nomornya 003, lalu ternyata atas bukti potong tadi mau dibetulkan, maka nomor 003 tadi tidak bisa diganti. Ya, tetap pakai nomor yang lama. Ya. Kalau yang lainnya bisa diganti, hanya nomor yang tidak bisa diganti. Nomor bukti potong tidak bisa diganti. Kemudian nomor yang dicantumkan dalam bukti potongan adalah sama dengan nomor bukti yang sebelum dibetulkan. Jadi kalau tadi saya ambil contoh, bukti potong nomor 3 salah, lalu dibetulin. Maka bukti potong yang dibetulin tadi, ya nomornya akan sama dengan yang pembetulannya. Jadi bukti potong, ya sekali lagi, yang salah, yang dibetulkan, itu akan sama dengan bukti potong pembetulannya. Jadi nomor sekali lagi tidak berubah. Kemudian pemotong harus mengisi tanggal sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Nah ini yang membedakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat bukti potong 003 pada tanggal 11 Februari. Lalu dibetulin. Ya, pada bulan Oktober dibetulin bahwa bukti potong itu salah. Dibetulin di Oktober, tanggal 25 Oktober misalnya. Maka nomor bukti potongnya tetap sama 003, tetapi tanggal penerbitan bukti potongnya tadi yang pembetulan
adalah tanggal di mana bukti potong pembetulan dibuat. Maka dikatakan pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Oke, yang berikut. Pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Jadi ketika melampirkan SPT pembetulan, ya, jadi membuat SPT pembetulan, maka SPT pembetulan tadi harus dilampirkan dengan bukti potong yang dibetulkan serta bukti potong pembetulannya. Jadi dua ya Bapak Ibu ya, dibetulkan dengan bukti pemotongan, harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan. Ya. Jadi kalau melakukan pembetulan bukti potong, ya, maka ketika membuat SPT pembetulan, maka kedua bukti potong tadi yang dibetulkan dan yang membetulkan itu harus dilampirkan. Oke. Nah, ini kita bicara sekarang pembatalan. Kalau tadi pembetulan bukti potong. Sekarang kita membicarakan pembatalan, bukti potong pembatalan, ya. Jadi bukan pembetulan ya. Kalau yang tadi bukti potong pembetulan, ini bukti potong pembatalan. Oke. Ya, aturannya begini aturannya Bapak Ibu. Pembatalan bukti potong dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh pasal 23 atau 26 ternyata dibatalkan. Jadi ada pembatalan transaksi. Ya, pembatalan transaksi. Ya, ini harus ada, ya. Kemudian nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibatalkan. Jadi nomor sama, ya. Baik nomor yang bukti potong pembatalan itu sama nomornya dengan nomor bukti potong yang dibatalkan. Sama nomornya, ya, tidak dirubah. Kemudian si pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PP yang dipotong dengan nilai 0. Jadi di bukti potong yang pembetulan, bukti potong pembatalan. Bukti potong pembatalan itu tetap tercantum, ya, penghasilan brutonya berapa, ya, itu ntar diisi 0, ya, ntar diisi 0. Demikian juga dengan PP yang dipotong juga diisi 0, ya. Sedangkan data yang lainnya sama dengan yang dibatalkan. Jadi data lainnya sama dengan bukti potong yang dibatalkan. Kemudian sekali lagi, ya, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Jadi tanggal bukti potong pembatalan itu adalah tanggal di mana bukti potong pembatalan diterbitkan atau dibuat. Ya, jangan pakai tanggal bukti potong yang dibatalkan. Ya. Kemudian pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Jadi sekali lagi sama dengan yang tadi pembetulan, maka ketika melampirkan, ya, dokumennya dalam SPT masa pembetulan, dua dokumen tersebut yaitu bukti potong yang dibatalkan dengan bukti potong pembatalannya itu harus dilampirkan. Nah, ini yang terkait dengan tambahan bukti potong, ya, bukti pemotongan. Penambahan bukti pemotongan yang dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 3 dan atau pasal 6 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti pemotongan. Jadi seperti tadi ilustrasi saya, Bu, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ternyata baru menyadari ada transaksi yang terutang PPh pasal 3 tetapi belum dipotong PPh pasal 23-nya atau belum dilaporkan transaksinya dalam SPT masa tersebut. Nah, itu bisa ditambahkan. Ya, dalam ibu pot itu bisa ada kolom untuk penambahan bukti potong.
Kemudian nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan tadi adalah lanjutan dari nomor bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Jadi nomor lanjut, ya. Sekali lagi kalau bukti pemotongannya adalah tambahan. Kemudian yang berikut, dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Jadi contohnya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sepanjang tahun 2020 sudah memberikan bukti potong pasal 23 misal sampai nomor 100. Ternyata tahun 2021 Bapak Ibu baru sadar bahwa ada transaksi yang belum dilaporkan atau transaksi yang belum dipotong PPh pasal 23-nya di tahun 2020. Maka ketika Bapak Ibu membuat ya atau membutuhkan SPT masa PPh pasal 3 pembetulan, kan Bapak Ibu harus menambahkan yang namanya bukti potong baru. Maka nomor yang ada di bukti potong tambahan tadi adalah nomor lanjutan dari tahun 2020. Jadi namanya akan menjadi nomor 101. Kalau tadi kan saya ambil contoh yang di tahun 2020 sudah sampai nomor 100. Ya, sepanjang tahun 2020. Nah, dibetulkanlah di tahun 2021 nih. Maka nomor bukti potong yang baru tadi itu lanjutan dari nomor terakhir di tahun 2020. Kemudian yang berikut, masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambah adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh 23 dan atau 26 tersebut. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu baru sadar bahwa ada transaksi yang belum dipotong PPh pasal 23-nya misalnya di bulan Oktober 2020. Ini Bapak Ibu ada di tahun 2021 misalnya. Maka ketika melaporkan SPT pembetulan dan membuat bukti potong tambahan tadi, maka masa pajak adalah masa pajak yang tadi ya terjadi tadi misalnya terjadi bulan Oktober tadi, ya dilaporkan di bulan Oktober. Masa pajak Oktober 2020. Walaupun bukti potongnya itu dibuat misalnya di tahun 2021. Kemudian berikutnya, tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Nah, untuk tanggal bukti potong tambahan tadi, itulah tanggal diterbitkannya bukti potong tambahan tadi. Jadi kalau tadi ternyata ada transaksi di bulan Oktober 2020, belum dilaporkan dan baru Bapak Ibu sadari di tahun 2021, lalu Bapak Ibu bikin bukti potongnya lagi di tahun 2021 tadi, maka di sini dikatakan bahwa tanggal bukti pemotongan adalah tahun 2021 ya tanggalnya ya, tapi masa pajaknya Oktober 2020. Oke, kemudian baru bikin pembetulan SPT masa PPh pasal 23. Jadi kalau tadi contohnya Oktober ya berarti bikin pembetulan SPT masa PPh pasal 3 masa pajak Oktober 2020. Oke Bapak Ibu, nah ini yang harus Bapak Ibu juga penting ketahui ya Bapak Ibu. Ini posisi Bapak Ibu sebagai pemotong ya, atau bisa juga yang dipotong nanti ya. Oke, jumlah PP yang dipotong ya kalau misalnya akibat pembetulan. Ketika Bapak Ibu membetulkan ya bukti pemotongan ya, itu bisa kemungkinan terjadi tiga hal ya. Pertama, tidak ada kelebihan atau kekurangan. Jadi antara bukti potong aslinya dengan bukti potong pembetulannya itu tidak ada tambahan ya. Yang mungkin saja kesalahannya mungkin kesalahan nama atau kesalahan NPWP misalnya. Kemudian terdapat kekurangan pemotongan. Kalau misalnya ternyata bukti potong aslinya, ya bukti potong yang normal, dengan bukti potong pembetulannya, ternyata ada kekurangan pajak yang harus disetor, maka pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan sebelum menyampaikan SPT. SPT apa tuh? SPT pembetulan. Ya. Kemudian yang ketiga, terdapat kelebihan pemotongan. Ya Bapak Ibu, nah kalau ternyata bukti potong normalnya ternyata ya lebih besar dari kalau bukti potong pembetulannya.
Ya, misalnya gini, Bapak Ibu udah potong awalnya potong pajaknya misalnya 20. Lalu dibetulkanlah bukti potong tadi bahwa ternyata ada komplain dari si yang dipotong. Sebenarnya bukan 20, harus 10. Oke, Bapak Ibu bikin bukti potong pembetulan. Pajaknya 10, berarti kan lebih kecil dari yang normalnya. Oke. Nah, maka bagi yang dipotong, nah ini bagi yang dipotong ya. Pihak yang dipotong mengajukan permohonan PMK 187. Jadi PMK 187 itu mengatur tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi bagi yang dipotong bisa mengajukan ya pengembalian pajak dengan dasar hukum PMK 187 ke KPP di mana si yang dipotong tadi terdata. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya terhadap pembetulan bukti potong tadi mengakibatkan terjadi kelebihan, ya, kelebihan pemotongan, ya jadi kelebihan pemotongan, maka bagi yang dipotong nih Bapak Ibu, ya sekali lagi bagi yang dipotong, ya bisa mengajukan ya pengembalian. Dasarnya adalah PMK 187 ya, tahun 2015 bisa mengajukan pengembalian. Sepanjang syarat terpenuhi ya. Syarat terpenuhi sudah ada bukti potong pembetulannya dari si pemotong. Ada pernyataan misalnya dari si pemotong bahwa tidak ada pengembalian uang ke si yang dipotong. Kemudian tadi bukti potongnya belum dikritin. Tolong hati-hati nih bagian dipotong ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bagian dipotong ya. Bagian dipotong. Ya. Oke, yang berikutnya. Oke, ini ketentuannya lah, ya ketentuan lainnya. Oke, Bapak Ibu, selain wajib pajak yang ditetapkan dengan Cap Dirjen, ya, Cap Dirjen itu yang tadi saya sebutkan, Cap 269 PJ 2020 tanggal 10 Juni 2020 itu tetap mengacu pada aturan Per 53. Berarti tetap pakai yang manual ya. Untuk yang ini kan tahap kedua Bapak Ibu. Jadi tahap kedua ini diperuntukkan dan diwajibkan bagi wajib pajak yang sudah berstatus PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, penyampaian SPT masa PP pasal 23 atau 26 dan atau pembetulan untuk masa pajak sebelum berlaku perjanjian ini ya, itu tetap pada Per 53. Artinya kalau Bapak Ibu mulai 1 Agustus sudah pakai Ibu Pot ya. Misalnya Bapak Ibu sudah PKP sehingga wajib pakai Ibu Pot mulai masa pajak Agustus 2020, tiba-tiba ingin membetulkan SPT masa Januari 2020, maka itu mengacu pada Per 53 masih manual. Jadi betulkannya tidak melalui Ibu Pot, tetapi melalui manual. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti tiba-tiba di bulan Desember 2020 pengen betulin SPT ya masa PPA 23 bulan Januari 2020. Pada saat itu Bapak Ibu kan masih menyampaikan SPT masa 23 secara manual. Maka pembetulan juga manual juga. Oke, yang berikutnya ya. Oke, ini Bapak Ibu sekali lagi wajib diperhatikan ya. Ini karena ini implementasi tahap 2 bagi mereka yang berstatus PKP Bapak Ibu ya. Oke, pertama bahwa si wajib pajak pemotong memiliki digital certificate dan terdaftar di DJP online. Kemudian yang berikutnya mempersiapkan semua transaksi PP 23/26 dengan identitas NIK. Berarti kan itu ada NIK. Itu bagi yang dipotongnya tidak punya NPWP, maka tetap pakai NIK ya. Dan NPWP bagi WP pajak dalam negeri yang tervalidasi. Ingat, NIK ini tervalidasi dengan Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu ya. Jadi NIK ini tervalidasi. Jadi jangan pakai NIK yang dibuat-buat ya. NIK-nya harus tervalidasi. Ya. Oke, yang kemudian yang berikutnya
kolom isian nomor SKB divalidasi by system. Ya. Jadi kalau nanti ternyata yang dipotong itu punya SKB atau surat keterangan bebas, maka surat keterangan bebas tadi nomornya akan tervalidasi ya di sistem. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dapat SKB, tapi SKB-nya ini ternyata masih di proses manual, maka tidak bisa divalidasi di sistem karena masih manual. Kemudian, ketika SPT masa PPH unifikasi diberlakukan, ada gini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita bicara SPT masa unifikasi artinya nanti terintegrasi ya. PPH 23-nya akan kalau Bapak Ibu potong, maka di lawan transaksinya akan kelihatan tuh, ya. Maka wajib pajak juga sudah siap untuk membuat bukti potong dengan identitas NIK dan NPWP bagi WPDN yang tervalidasi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi dengan pihak lain, ya, ketika nanti sudah ada ya aplikasi yang untuk melihat ya SPT masa yang terunifikasi, ya, maka pasti akan secara otomatis akan tervalidasi, ya. Maka tadi diminta agar Bapak Ibu ketika memotong, ya, memang NIK-nya dan NPWP-nya memang benar, jangan sampai salah, ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk contoh kasus, ya. Ini ada 10 kasus ya Bapak Ibu, ada 10 kasus, ya, atau lebih kalau nggak salah, ya. Mudah-mudahan sih lebih, ya. Oke, nanti kita akan lihat sama-sama kasusnya. Oke, ini Bapak Ibu kasus yang pertama, ya. Pemberian nomor urut. Tolong perhatikan ini untuk yang kertas ya, yang manual Bapak Ibu, yang hard copy, ya contohnya. Ini PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 membayar PPh pasal 23 garis miring 26. Ya. Imbalan jasa konsultan sebesar 10 juta ke PT Solusi. Kemudian imbalan jasa manajemen sebesar 15 juta ke PT Efektif. Kemudian bayar royalti sebesar 30 juta ke Nihon Limited yang berkedudukan di Jepang. Jadi ada 3 transaksi. Ya, 2 ke dalam negeri, 1 ke luar negeri. Ya, ini 3 transaksi. Maka atas transaksi tersebut PT ABC pada tanggal 16 Januari menerbitkan bukti potong sebagai berikut. Perhatikan. PPh pasal 3 nomor 31, perhatikan 31 itu untuk kode apa? Bukti potong manual, bukti potong yang hard copy, yang kertas 31 untuk PPh pasal 23. 00 kodenya nomor urutnya 0001. Ya, ingat ada 10 digit Bapak Ibu. Maka digit terakhir kalau dia baru pertama kali terbit ya 01, ya. Diberikan kepada PT Solusi. Lalu terbitin lagi bukti potong yang kedua, PPh pasal 23. Kode urutnya 0002. Tapi depannya nggak berubah tuh, tetap 31. Karena 31 itu sekali lagi menunjukkan pada bukti potong manual, bukti potong yang hard copy, yang kertas. Kemudian untuk PPh pasal 26 itu dengan kode 32. Nah, 32 ini Bapak Ibu ingat, ini transaksi untuk PPh pasal 26 dengan hard copy, dengan kertas. Ya, dokumennya manual. Ya, bukti potongnya kertas. Ya. Jadi kodenya 32 depannya. Belakangnya karena ini baru pertama kali ya 001. Ya. Semua bukti potong tersebut dibuat dalam bentuk formulir kertas. Bagaimana tadi saya sebutkan, ya. Nah, kemudian pada tanggal 2 Februari si PT ABC menyampaikan SPT masa PPh 23 ke KPP dalam bentuk formulir kertas atau hard copy atau manual ke KPP. Oke ya. Tolong Bapak Ibu ingat dulu nih contoh pertama ini karena nanti berikutnya contoh pertama ini akan digunakan lagi untuk soal berikutnya. Ya. Ya. Nah, ini kemudian PT ABC Jakarta tanggal 23 Februari, kalau tadi Januari, sekarang Februari. Membayar imbalan jasa konsultan ke PT KAP sebesar 110 juta. Perhatikan, 110 juta berarti sudah lebih dari 100 juta.
maka bukti potong di atas 100 juta harus menyampaikan SPT masa pajak Februari secara elektronik. Dengan aplikasi IbuPot 23/26, PT ABC pada tanggal 23 Februari 2018 menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 3 elektronik nomor 33, berarti kan nomor 33. 33 itu adalah bukti potong. Jadi 33 adalah bukti potong untuk bukti potong elektronik PPh pasal 23. Ya, nomornya 001. Kok enggak nomor 003, Pak? Enggak. Jadi kan yang Januari kan dia manual masih. Ya. Jadi nomornya mulai lagi ke 1 karena dia mulai pakai yang bukti potong elektronik, ya. Jadi nomornya 33001. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Maret PT ABC menyampaikan SPT masa Februari untuk pasal 23 masa pajak Februari. Ya. Dalam dokumen elektronik melalui aplikasi IbuPot. Penerbitan bukti potong PP 23 dengan nomor urut 001 dilakukan 2 kali oleh PDABC, yaitu perhatikan itu ya. Yang Januari kan sudah 01 ya, tapi itu manual. Maka kodenya 31. 31 00 dan seterusnya 1 ya di bulan Januari 2018 untuk PT Solusi. Perhatikan, yang bedain adalah kalau yang manual atau formulir kertas itu kodenya 31. Depannya ya. Sedangkan untuk yang bukti potong elektronik itu kodenya 33. Walaupun nomor sama-sama 001 ya. Tapi yang satu pakai formulir kertas atau bukti potong manual, yang satunya lagi adalah bukti potong elektronik. Oke, contoh berikutnya. Nah, PT ABC yang berkeluaran di Jakarta ternyata punya cabang. Dia punya cabang di Surabaya. Ini kalau di Surabaya ingat aku saya di Surabaya nih jadinya. Ya. Jadi kalau teman-teman ke Surabaya jangan lupa mampir ke Madura. Ya. Makan itu apa? Bebek sinjai ya. Saya sering tuh ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kelaparan gitu kan, pesan bebek sinjai sampainya ntar 2 hari lagi. Kalau pesannya langsung dari Madura Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu pernah ke Surabaya pasti mampir ke bebek sinjai yang di Madura ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa apa namanya lewat jembatan Suramadu itu. Tapi kalau lewat jalan tol Suramadu itu Bapak Ibu jangan bikin servis itu ya atau joget-joget di sana ya. Nanti Bapak Ibu ditangkap nanti. Ya. Karena nggak boleh selfie di sana, itu harus nggak boleh berhenti orang-orang di sana. Ya. Itu tol itu, ya. Jadi kalau ke Suramadu lewat jembatan Suramadu itu free, nggak itu gratis Bapak Ibu, ya. Nggak dibayar itu. Tapi jangan berhenti kemudian joget-joget di sana, jangan ya. Itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Oke, kalau dulu saya ke Surabaya itu, kalau dari Surabaya ke Suramadu itu ke Bebek Sinjai itu naik motor Bapak Ibu, merasakan anginnya. Ya, oke Bapak Ibu ini intermezzo aja ya, supaya jangan bosan gitu. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Ya, nah ini PT ABC yang berkeluaran di Jakarta ternyata punya cabang nih, cabang di Surabaya. Ya. Pada tanggal 27 Februari 2018, PT ABC cabang Surabaya membayar jasa outsourcing ke CV Gresik sebesar 20 juta. Oke. Demi efektivitas pelaporan SPT masa 23 atau pasal 26, PT ABC mewajibkan semua unitnya menggunakan aplikasi IbuPot. Perhatikan, ini dia di bulan Februari. Ingat bulan Februari si PT ABC sudah memakai IbuPot. Ya. Oke. PT ABC di Surabaya pada tanggal 27 Februari 2014 juga menerbitkan bukti potong 23 elektronik dengan nomor 33001 yang diberikan kepada CV Gresik. Loh kok Pak sama dengan yang di kantor pusatnya? Iya, sama. Tetapi sebenarnya dalam sistem ntar dibedakan. Ini terbit oleh siapa, itu akan ketahuan secara sistem. Ya. Secara sistem itu akan dibedakan. Mana yang terbit oleh kantor pusatnya, mana yang diterbitkan oleh kantor cabangnya. Ya. Kenapa? Karena penomoran di cabang terpisah dari penomoran di kantor pusat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya sekarang ada di Jakarta, punya cabang di luar Jakarta, lalu juga bikin bukti potong melalui elektronik, nomornya bisa sama.
Ya, tetapi secara sistem nanti akan dipisahkan. Oke, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada yang ngangguk-ngangguk tapi ngerti nggak? Saya bingung gitu. Kalau udah kelamaan nih, ada yang ngangguk ngerti apa enggak ya gitu ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan bisa nanti ada kontaknya ya. Sudah ada linknya tadi di awal sudah ditampilkan linknya. Kalau mau tanya silakan nanti teman-teman di sini yang akan menjawab ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya. Nah, ini kasus nomor 4 ya, pencantuman SKB ya, surat keterangan bebas. Oke, transaksinya pada bulan Maret 2018. Ini si PT ABC membayar imbalan jasa pencetakan ke CV Pena ya sebesar 5 juta. Namun sebelum dilakukan pemotongan ya, sebelum dilakukan pemotongan PP pasal 3, si CV Pena ini menyampaikan fotokopi SKB. Saya punya SKB loh. Ini si CV Pena bilang nih ke PT ABC. PT ABC, saya punya SKB. Ini loh fotokopinya ya. Yang telah dilegalisir oleh kantor pajak di mana si CV Pena terdaftar ya. Nah, di sini ya si PT ABC itu tetap membuat bukti pemotongan ya, tetap dibuatkan bukti pemotongan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan ya. Terbitkanlah bukti potong PP pasal 3 elektronik di bulan Maret ya dengan kode 33000 sekian 2 angka belakangnya dengan perincian sebagai berikut. Identitas wajib pajak yang dipotong CV Pena. Jadi ini yang diisikan ke bukti potongnya, ke bukti potongnya yang di sini ya datanya. Masa pajak misalnya Maret 2018. Kode objek pajak 2410454. Ini jasa percetakan ya. Kemudian jumlah penghasilan bruto 5 juta. Tarif 0. Perhatikan tarif 0. Kenapa tarif 0? Karena punya SKB. PP yang dipotong 0. Kenapa 0? Dia punya SKB. Kalau punya SKB dia nggak dipotong. Tapi tetap bukti-bukti potong. Ya. Kemudian nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Nah, di fotokopi SKB tadi pasti ada nomornya dan tanggal SKB-nya. Nah, itu diisikan. Diisikan kemana? Ke bukti potong. Ya Bapak Ibu, jadi yang di sini ya, yang data di sini itu yang diisikan ke bukti potong. Oke, yang berikutnya. Nah, kalau tadi kita bicara SKB atau surat keterangan bebas, nah sekarang kita bicara mengenai surat keterangan domisili atau COD, Certificate of Domicile, atau COR, Certificate of Resident. Ya. Nah ini tadi, misalnya PT ABC Jakarta memotong PPh pasal 26 atas royalti yang dibayar ke Nihon Limited di Jepang. Ini contoh nomor 1 ya. Asumsinya tarif perjanjian penghindaran ini tarif tax treaty-nya atau P3B, penghindaran PT berganda atau P3B-nya. Indonesia Jepang misalnya, ini misalnya atas royalti adalah 10% dari jumlah bruto. Ingat kalau PPh pasal 26 defaultnya kalau dia nggak punya SKD, defaultnya kan 20%. Jadi pasal 26 itu defaultnya ya dasarnya atau normalnya kalau dia tidak punya surat keterangan domisili itu tarifnya 20%. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di PPh pasal 26 Undang-Undang PPh pasal 26 ayat 1 ya. Jadi 26 pasal 1 ya ayat 1. Itu ada ya. Tarifnya 20%. Tetapi di sini dikatakan bahwa si PT Nihon itu Nihon dari Jepang tadi ya, itu punya namanya SKD, surat keterangan domisili. Nah, berarti dia bisa diberlakukan tarif yang ada di P3B Indonesia Jepang atau tax treaty antara Indonesia dengan Jepang, yaitu tarifnya sebesar 10%. Nah, di sini dikatakan juga, nah Bapak Ibu harus perhatikan di sini. Apabila Nihon Limited tidak menyerahkan, perhatikan, tidak menyerahkan surat keterangan domisili tadi, ya, kepada PT ABC pada saat dilaksanakan pemotongan pajak, maka pakai tarif umum 20%. Nah, Bapak Ibu lihat sini, tarif umum. Kalau tidak ada SKD-nya. Jadi sebelum dipotong, minta dulu ada nggak SKD-nya. Kalau tidak ada SKD-nya, ya pakai tarif 20%. Tetapi kalau misalnya ya,
Misalnya, apabila Nihon menyerahkan fotokopi SKD, ya, maka PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 26 dengan tarif sesuai P3B Indonesia Jepang, yaitu sebesar 10%. Oke, ini perinciannya. Bapak Ibu lihat di sini ya, saya perbesar dikit ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi itu yang diisikan. Jadi yang saya ada kursornya ini yang diisikan. Yang diisikan ke bukti potong. Jadi tarifnya sini 10% ya Bapak Ibu. Karena dia punya SKD. Ya. Kalau nggak punya gimana Pak? Kalau nggak punya SKD ya 20% di sini. Ya. Tapi kalau dia punya SKD ya tarif sesuai dengan P3B-nya. Ya, P3B Indonesia dengan Jepang 10%. Maka yang dicantumkan tarif di sini 10%. Kalau Bapak Ibu pernah namanya formulir Digitex ya, itu formulir form Digitex ya, itu ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau di beberapa tempat disebutnya formulir Direktorat Jenderal of Taxes. Jadi formulir yang tadi SKD itu bisa diambil dari formulir yang ada di Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Itu nanti mungkin dikirim ke sana ya, dikirim ke luar negeri ya. Itu kalau Bapak Ibu pernah dengar ya. Untuk sosialisasi ini cukup kita kenal namanya surat keterangan domisili. Nanti kalau saya terangin yang Digitech ntar tambah panjang lagi ntar waktu kita nggak cukup gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ya. Oke, jadi sekali lagi ini jadi Bapak Ibu ini ya, kalau kita Bapak Ibu lihat ya, jadi sekali lagi ini data yang diisikan ke bukti potong PPh pasal 26. Oke, yang berikut. Nah, ini contoh nomor 6. Ya, contoh nomor 6 Bapak Ibu. Oke. Di sini kasus nomor 6 ini transaksi dengan kode pajak yang sama. Jadi PT ABC pada bulan Maret 2018 juga melakukan transaksi pengiriman barang dengan menggunakan jasa dari PT Express. Itu ada tanggal 5 Maret, 9 Maret, 13 Maret, 20 Maret. Di bulan yang sama, di masa pajak yang sama, itu melakukan 4 kali transaksi. Ya, dengan lawan transaksi yang sama, ya. Dengan jenis pembayaran yang sama juga. Maka kalau ini yang terjadi, ya, dengan asumsi PPh pasal 23 2%, ya, maka Bapak Ibu lihat sini ya, ada transaksi pengiriman tadi ya, pengiriman barang yang terjadi di dalam bulan Maret tadi, yang dalam 4 kali transaksi tadi, bisa dibuat satu bukti potong, ya. Bukti pemotongan yang diterbitkan pada tanggal tadi 23 Maret diberi nomor 330003 ya, dengan perincian ini ya Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu sekali lagi, ini transaksi yang sama ya, kode objek pajaknya juga sama, di masa pajak yang sama, lawan transaksi sama, maka bisa dibikin satu bukti potong. Oke, ini contohnya ini ya. Jadi identitas PP yang dipotong PT Express, masa pajaknya Maret 2018 karena tadi 4 kali transaksi tapi di bulan Maret. Ya. Kode objek pajaknya 2410456. Kemudian jumlah penghasilan bruto 6 juta. 6 juta dari mana, Pak? Ini 6 juta dari ini. 1,5 tambah 1,5 tambah 1.250 tambah 1,7. Jadi totalnya. Jadi totalnya 6 juta. Jadi ditulis di bukti potongan 6 juta. Ya. PP yang dipotong adalah 2% kali 6 juta sama dengan 120.000. Oke Bapak Ibu, itu kalau misalnya transaksinya di masa pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama atau dengan lawan transaksi yang sama. Dengan objek pajak yang sama. Maka bisa dibuat satu bukti potong. Berikutnya. Nah, ini kasus nomor 7 ya. Kalau ternyata kode objek pajaknya beda, ya, masa pajaknya sama tapi kode objek pajaknya beda. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat nih, selain membayar imbalan jasa pengiriman tadi yang di kasus nomor 6, kasus sebelumnya, itu kan sewa jasa untuk pengiriman, jasa ekspres ya. Nah, sekarang ada juga transaksi dengan si ekspres tadi, tapi transaksinya sewa kendaraan. Berarti beda objek nih. Ya, beda objek pajaknya.
Kalau tadi jasa pengiriman ya atau ya, ini jasa sewa kendaraan. Jadi jenis objek pajaknya beda. Nah, kalau jenis objek pajaknya beda, maka ya untuk satu bukti potong hanya dapat digunakan untuk satu kode objek pajak. Nah, karena kode objek pajaknya beda, maka untuk transaksi yang beda ini, sewa kendaraan ini dibuat bukti potong tersendiri. Tidak bisa dijadikan satu. Jadi kalau yang ini saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, yang ini kan ini transaksi pengiriman barang. Jasanya kan jasa pengiriman barang. Kalau yang ini transaksi adalah sewa kendaraan. Walaupun sama-sama lawan transaksi sama, tetapi karena beda objek pajaknya, beda jenis transaksinya, maka jangan dijadikan satu. Bikin kode atau bikin bukti potong yang berbeda, ya. Oke, Bapak Ibu ya. Next, yang berikutnya. Nah, kalau misalnya ini agak sedikit rumit contohnya Bapak Ibu. Ya. Ini contohnya pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan SPT. Jadi gini, latar belakang dari kasus ini, SPT-nya belum lapor. Jadi misalnya masa pajak bulan Juli. SPT masa bulan Juli belum lapor. Ya, SPT masa Juli belum lapor, tapi ada bukti potong yang sudah diterbitkan, sudah dibuat, tapi salah bukti potongnya. Itu bagaimana? Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini siapa sih PT Cahaya? Ya, PT Cahaya ini dia membayar sewa kendaraan sebesar 2 juta kepada PT Harapan pada bulan Juli. Ya, pada bulan Juli. Ya, sudah dibuat bukti potong dengan nomor urut 7. Ingat ini angka 31 ya. Ini 31 itu berarti manual ya Bapak Ibu. 31 manual. Ingat 31 untuk PPh 23 manual, 32 untuk PPh pasal 26 manual, 33 untuk PPh pasal 23 elektronik ya. 34 untuk PPh pasal 26 elektronik. Ya, ini 31 kodenya. Berarti dia manual. Oke, nah untuk yang transaksi ini ya, ini transaksi nomor 1 nih, Bapak Ibu lihat di bawahnya ya. Pada 28 Juli, ini 28 Juli Bapak Ibu, ini kan 7 Juli, ini 28 Juli. Diketahui ada kesalahan pembayaran sewa kendaraan kepada PT Harapan yang seharusnya 20 juta ya. Tapi di sini tertulis berapa? 2 juta. Harusnya 20 juta, tapi tertulis 2 juta. Ya. Sehingga PT Cahaya melakukan pembetulan atas bukti potong nomor 7 tadi, yang ini nomor 7 dibetulan. Ya, datanya ini jadi datanya. Ini bukti potong yang dibetulkan, ini bukti potong pembetulan. Saya akan perbesar. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini ya Bapak Ibu, lihat. Oh, lebih besar kan lebih enak ya Bapak Ibu ya. Yang besar-besar pokoknya lebih enak Bapak Ibu. Ya kalau roti besar kan kita puas, kalau roti yang besar puas gitu kan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu intermezzo ya. Jangan dibawa ke hati. Ya Bapak Ibu. Nah, ini deh Bapak Ibu lihat. Ya ini bukti pemotongan yang dibetulkan 31007. Nomor siapa Bapak Ibu? Bukti pemotongan hasil pembetulan 31007. Tidak ada nomor yang berubah. Ya. Kemudian pembetulan, nah ini pembetulannya ke sini berarti pembetulan ke satu nih ya. Ini, ya. Ini pembetulan ke satu ini salah ketik nih Bapak Ibu. Oke. Identitas wajib yang dipotong PT Harapan sama identitas wajib pajaknya. Lawan transaksi sama. Masa pajaknya juga sama. Kode objek pajak sama ya 24 100 24 100 02 sama. Jumlah penghasilan bruto yang berbeda. Yang sebelumnya tertulis 2 juta, seharusnya 20 juta. Ini yang diganti 20 juta. Tarif 2%, ini 2%, maka ini 40.000, ini 400.000. Ya. Oke, nah, yang perlu diperhatikan tanggalnya. Kalau yang pertama tadi, ini tanggalnya yang dibetulkan tanggal 7 Juli. Perhatikan di atas ini. Ini transaksi tanggal 7 Juli. Ya. Ini tanggal 7 Juli. Tapi bukti potong pembetulannya, bukti potong pembetulan tanggal 28 Juli. Oke, Bapak Ibu lihat ini tanggal 28 Juli, bukan tanggal 7 ya. Jadi bukti potongnya tanggalnya bukan tanggal 7, tapi tanggal 28 Juli. Saat di mana bukti potong itu diterbitkan. Oke, Bapak Ibu ya, ini jangan sampai salah di sini ya. Ntar di sini 7 Juli, di sini juga 7 Juli juga. Ya. Yang benar adalah di sini tanggalnya tanggal 7 Juli sesuai dengan yang ini ya.
Kemudian bukti potong pembetulannya itu tanggal 28 Juli. Ingat sekali lagi, ini SPT belum dilaporkan Bapak Ibu ya. Sekali lagi, nah ini SPT-nya belum dilaporkan. SPT masa Juli belum dilaporkan. Ya. Jadi betulinnya adalah sebelum dilaporkan SPT. Oke, ya. Kemudian contoh nomor 2 ini. Ya, 11 Juli 2017 membayar jasa perawatan kendaraan 5 juta kepada PT Mobilindo. Oke, ini 11 Juli membayar jasa perawatan kendaraan sebesar 5 juta kepada PT Mobilindo. Ya, membuat bukti potong, BPD bukti potongnya nomor 310008. Sekali lagi nomor 31 itu manual, ya, manual. Dan melakukan pemotongan P23 sebesar 100.000. Ya. Nah, tanggal 29 Agustus, perhatikan ini Agustus, ini Juli. Ya. Ini tanggal 29 Agustus. Ya. PT Cahaya ya menyadari bahwa bukti potong nomor 008 ini 3108 ini ada kesalahan penghasilan. Ya. Seharusnya 3 juta, bukan 5 juta. Ya, seharusnya 3 juta, bukan 5 juta. Maka PT Cahaya belum, perhatikan, PT Cahaya belum menyampaikan SPT masa PP pasal 23. Nah, karena pembetulan dilakukan setelah melewati pembetulan bukti potong belum bisa dilaporkan. Oke, Bapak Ibu, ini ya. Karena pembetulan dilakukan setelah melewati ketentuan pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan, maka PT Cahaya tidak dapat membetulkan bukti pemotongan nomor 3108. Ini belum bisa. Kenapa? Karena belum menyampaikan SPT. Perhatikan nih. Bapak Ibu ingat bahwa SPT masa Juli itu harus dilaporkan pada tanggal paling lambat tanggal 20 Agustus. Ini tanggal 29 Agustus. Berarti udah lewat tuh. Masa penyampaian SPT masa Julinya udah lewat. Dia belum menyampaikan SPT masa bulan Juli. Padahal sudah tanggal 29 Agustus. Nah, baru bisa dibetulkan, bukti potong tadi baru bisa dibetulkan kalau PT Cahaya menyampaikan SPT masa PP 23/26. Ya, jadi ketika Bapak Ibu pengen membetulkan bukti potong, ya, maka SPT masanya dalam kasus yang nomor 2 ini itu sudah harus disampaikan. Nah, sudah harus disampaikan karena ini sudah melewati tanggal penyampaian SPT masa bulan Juli. Ingat sekali lagi, SPT masa PP pasal 23/26 paling lambat disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu ya. Jadi SPT masa PPH 2326 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ya jangan sampai telat. Kalau dia telat atau dia belum lapor ya kasus kayak yang nomor 2 ini tidak bisa membetulkan SPT bukti potong. Jadi tidak bisa membetulkan bukti potong. Oke, selanjutnya ya, ini kasus nomor 9. Nah, ini karena kurang dipotong. Jadi pembetulan bukti potong karena kurang dipotong. Ya. Pembetulan karena kurang dipotong. Kasus nomor 9, ya. Nah, setelah melaporkan SPT sebagaimana pada kasus nomor 7, ya, kasus nomor 7 tadi ya, PT ABC tanggal 25 April menerima koreksi tagihan dari PT Express. Ingat tadi kita lihat ada PT Express yang terkait dengan transaksi yang PT Express ya, penyewaan kendaraan ya. Jadi dikatakan itu oh seharusnya pembayarannya harusnya 30 juta, bukan 25 juta. Gitu, ya. Oke, jadi tadi di kasus nomor 7 dikatakan bahwa PT ABC itu melakukan transaksi dengan PT Express terkait dengan sewa kendaraan. Lalu sudah dibuat bukti potongnya dengan nilai nominal 25 juta pembayarannya. Tapi kemudian PT Express komplain, ini bukan 25 juta, tapi 30 juta. Ya. Nah, sehingga ini dikatakan ya Bapak Ibu,
ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf A dan pasal 10 ayat 2 per 04 ya, 04 per 04 tahun 2017 ya. PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan bukti potong pembetulan. Jadi atas bukti potong yang tadi sudah diterbitkan, yang ini 3304, ya itu harus dibetulin dulu. Ya, jadi sebelum membetulkan SPT masa, dia harus membetulkan dulu bukti potong dibetulkan. Nah, karena bukti potong yang akan dilakukan tersebut diberikan dalam bentuk dokumen elektronik, ingat PT ABC tadi di contoh nomor 2 itu bulan Februari sudah memakai Ibu Pot, ya, maka pembetulannya juga harus melalui Ibu Pot pembetulannya. Oke, ini persandingan data bukti potong yang dibetulkan dan bukti pemotongan pembetulan. Ya, ini ya, yang sebelah sini adalah bukti potong aslinya, yang ini bukti potong pembetulannya. Yang berubah adalah nilainya, yang 25 juta menjadi 30 juta, dan PP yang dipotong 500 ini menjadi 600. Tanggalnya juga, yang tadi 30 Maret, sekarang menjadi tanggal 25 April, sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti potong pembetulan. Oke, dan ingat, ini pembetulan bukti potong tersebut mengakibatkan jumlah PPh 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar. PT ABC ya harus melunasi kekurangan bayar PPh pasal 3 ke kas negara. Baru kemudian melaporkan SPT masa pembetulannya. Ya, jadi bayar dulu kekurangannya, baru kemudian betulkan SPT masanya. Oke, itu kasus nomor 9. Sekarang kasus nomor 10. Ya, ini kasus nomor 10. Ini tadi kebalikan dengan kasus yang tadi nomor 9. Kalau nomor 9 itu kurang dibayar atau kurang disetor, ini kelebihan dipotong. Ya, ini terjadi kelebihan dipotong. Jadi si lawan transaksinya kelebihan dipotong. Ini PT ABC Jakarta juga menerima komplain dari PT Efektif karena kesalahan pengisian bukti potong. Ini contoh kasus nomor 1. Ya. Oke, harusnya ya, harusnya 5 juta, bukan 15 juta. Padahal pada bukti potong nomor 02 ini ya itu tertulis 15 juta. Harusnya 5 juta. Tolong Bapak Ibu perhatikan, ini bulan Januari kasusnya. Ya, perhatikan, ini kasusnya terjadi di bulan Januari. Ya. Kenapa saya bilang bulan Januari? Karena ini kodenya 31. Ingat 31 itu untuk manual. Ya. Nah, sesuai dengan Per 04 tahun 2017, maka ya PT BC terlebih dahulu menerbitkan bukti potong pembetulan atas bukti pemotongan nomor 33. Nah, ini salah Bang. Ini misalnya 31 nih kalau ini. Ya, 31002. 31002 ya. Bukan 33 ya, 31002. Ya. Oke, sekali lagi ya. 3102 ya. Jadi tolong nanti ini Bapak Ibu, ini harusnya 31 02 ini ya, 31 ya, bukan 33 ya. Nah, oke. Ini 31002, ini 31002 sama nomornya. Pembetulan ke berapa? Pembetulan ke 1. Ya. Ini yang aslinya 300.000 pajak yang dipotong, pembetulannya 100.000. Nah, terdapat kelebihan potong RP 200.000. Kelebihan tersebut dapat diajukan pengembalian oleh wajib pajak yang dipotong. Jadi bukan oleh pemotongnya. Jadi kelebihan potong ini ya itu diajukan oleh yang dipotong ya dengan menggunakan PMK 187, pajak yang seharusnya tidak terutang. Diajukan ke KPP di mana si yang dipotong terdaftar. Ya Bapak Ibu tolong hati-hati di sini ya, tolong hati-hati di sini ya. Ini yang dipotong ya, kelebihan dipotong ya. Oleh wajib pajak yang dipotong. Bukan oleh wajib pajak pemotong, tapi wajib pajak yang dipotong. Jadi kalau status Bapak Ibu sebagai pemotong tidak bisa mengajukan PMK 87. Tapi kalau Bapak Ibu statusnya sebagai yang dipotong bisa mengajukan PMK 187, tentunya dengan melampirkan data-data yang pendukungnya, data-data yang terkait dengan ini, termasuk bukti potong pembetulannya. Oke, yang berikut
Nah ini nomor 11 kasusnya. Ya ternyata dugaan saya benar. Ternyata lebih dari 10. Ya, ini karena salah NPWP. Berarti kan ini kesalahan NPWP. Misalnya di sini, ini cabang Surabaya menyadari kesalahannya mengisi NPWP di bukti pemotongan 23 nomor 33001 ya, di kasus nomor 3 ya. Oke. Nah, seharusnya NPWP CV Resik adalah 01 123 456 7603 ya. Tapi tertulis 1 123 456 8. Nah, salahnya di sini nih. Nah, ini 8, ini 7, harusnya 7. Nah, ya. Oke, saya perbesar gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, salahnya di mana? Salahnya ini, ya, Bapak Ibu lihat nih. Ini angka 8, harusnya ini angka 7. Nah, berarti salah kan? Nah, ini harus dibetulkan. Ya. Pak, cuma satu angka aja salah kok, repot banget sih, Pak. Ya, harus gitu ya, Bapak Ibu, itu dengan NPWP. Ingat NPWP adalah identitas wajib pajak. Ya. Karena nanti kalau ini nggak dibetulin, terus dilampirkan di SPT tahunannya si CV Gresik, ntar bisa ditolak tuh. Ya, karena tidak sama NPWP-nya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah. Jadi PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan bukti potong pembetulan. Ya. Oke, ini sandingannya. Ini yang normalnya atau aslinya. Yang ini adalah pembetulannya. Ya. Yang dirubah yang mana yang dirubah? Yang dirubah adalah NPWP-nya aja. Nah, ini NPWP-nya. Ya. 01 123 4568, ini 01 123 4567. Ya. Kemudian ingat tanggalnya, ya, tanggal penerbitannya pembetulannya adalah tanggal 24 April. Tanggal diterbitkannya bukti potong pembetulan. Ya Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian pemotong melakukan pembetulan SPT melalui Ibu Pos. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kasus nomor 12. Ya, kasus nomor 12. Bapak Ibu lihat. Ini pembatalan, ya, pembatalan bukti potong. Jadi kalau contoh yang tadi ya, yang di nomor 10, nomor 11 itu adalah contoh dari pembetulan. Nah, sekarang pembatalan bukti potong. Ini PT ABC Jakarta pada tanggal 25 Juni membuat kesepakatan dengan PT Iklan untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar 120 juta. Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 kali angsuran, 3 tahap pembayaran. Ya, tanggal 25 Juni tahap pertama sebesar 36 juta. Tahap kedua 25 Juli ya sebesar 36 juta dan sisanya akan dibayar tanggal 20 Agustus. Atas pembayaran sebesar 36 juta pada tanggal 25 Juni dibuat bukti potong dengan nomor 33005. Ya, kemudian telah dilaporkan di SPT masa Juni 2018. Menjelang pembayaran kedua, jadi menjelang pembayaran kedua tanggal 25 Juli ini ya, PT ABC mengajukan komplain ke PT Iklan karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT ABC memutuskan untuk membatalkan kontrak. Ya, PT ABC membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. Oke, saya ketentuan ya di Per 04 ya, maka PT ABC ya, harus membuat bukti potongan pembatalan ya, bukti pemotongan pembatalan atas bukti potong nomor 0005 tadi ya. Oke, nah ini datanya ya, ini yang bukti potong aslinya, yang ini bukti potong pembatalannya. Ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nomornya 33005, ini sama nomornya. Lalu kasih centang pembatalan. Nah, ini pembatalan. Dicentrang di bukti potongnya. Nanti ada kotaknya, jangan lupa dicentrang pembatalan. Semua data di sini ya, yang PT Iklan, kemudian masa pajaknya, kemudian kode objek pajaknya sama. Yang beda adalah yang di bawahnya. Ya. Menjadi 0. Ya, menjadi 0. Nilainya menjadi 0. Karena dibatalkan. Nilainya menjadi 0 sehingga PP yang dipotong juga menjadi 0. Lalu
tanggalnya adalah tanggal penerbitan bukti potong pembatalan. Tanggalnya ini. Oke, dan kemudian bagi si PT Iklan tadi, ya, kelebihan bayar pajak yang seharusnya tidak terutang tadi diajukan oleh PT Iklan tadi. Ya, jadi PT Iklan itu dia mengajukan PMK 187 ke KPP di mana si PT Iklan terdaftar. Ya. Oke, yang berikut. Oke, ini penambahan bukti potong. Ini ternyata ada transaksi yang lupa dibuat bukti potongnya. Ya, ini diketahui pada tahun yang sama. Jadi bukti potong ini diketahui pada tahun yang sama. Transaksi yang belum dilaporkan tadi diketahui pada tahun yang sama. Contohnya ini tahun 2018, diketahui juga tahun 2018. Ya, kita lihat detailnya dari contoh kasus ini. Oke. Ini PT ABC ya, telah melaporkan ya SPT masa Januari 2018 pada Februari 2018. Pada bulan Juli 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya pembayaran bunga ke PT Konglomerat. Ya, bukan perbankan. Ini bukan perbankan ya. Sebesar 60 juta yang dibayarkan pada tanggal 23 Januari belum dibuatkan bukti potong. Jadi ada pembayaran bunga ke PT Konglomerat. Ingat kalau pembayaran bunga ke bukan perbankan atau ke non perbankan itu tetap harus dipotong PPh pasal 23-nya. Tapi kalau bayar bunganya ke bank ya itu jangan dipotong pasal 23-nya. Ya. Oke. Jadi PT ABC harus menerbitkan bukti potong PPh pasal 23 baru. Ya, menggantikan ya harus baru nih. Ya karena dia belum dilaporkan. Karena SPT masa PO 23 dan atau pasal 26 masa Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka bukti potong tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas juga. Ingat, si PT ABC ini baru pakai ibu pot pada bulan Februari. Ini yang mau dibutuhkan adalah masa Januari. Januari dia masih pakai dokumen kertas, masih pakai manual. Maka buat bukti potong yang baru dan SPT pembetulannya juga pakai dokumen kertas. Oke ya. Oke, jadi ini ya. Berdasarkan data yang ada, bukti potong 23 dalam bentuk kertas diberikan sebelumnya memiliki nomor 31002. Oleh karena itu, bukti potong tambahan harus diberi nomor 31003. Lanjut nomornya. Ya, oke. Nah, pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajaknya yang belum store ke kas negara. Nah, ini 9 juta ini di store ke kas negara. Lalu si pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa Januari 2018. Dalam bentuk apa? Bentuk kertas. Kenapa? Sekali lagi, dia baru pakai ibu pot pada masa pajak Februari. Oke, contoh berikutnya. Contoh nomor 14. Ya, Bapak Ibu, ini contohnya bukti potong ini di formulir kertas di tahun yang berbeda. Kalau tadi tahunnya sama ya, 2018 juga pembetulannya. Yang ini contoh kasusnya agak sedikit berbeda, tahunnya berbeda, ya, tahunnya berbeda. Oke. Nah ini untuk memberikan laporan keuangan tahun 2018, PT ABC telah menunjuk PT KAP sebagai akuntan publiknya. Pada pertengahan April 2019, perhatikan April 2019, ini kan tahun 2018 kejadiannya. Ini sedang diaudit nih. Untuk tahun 2018 sedang diaudit tahun 2019. Si PTKB melaporkan perkembangan pekerjaan auditnya. Dan temuannya adalah adanya pembayaran biaya teknik ke PT Tenika pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar 50 juta yang belum dibukukan dan juga belum diterbitkan bukti potongnya. PDABC menerbitkan bukti potong PPh pasal 3 baru. Karena belum dipotong kan, dia dengan bukti potong 23 baru. SPT masa 23 dan atau pasal 26 masa Januari 2018
telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas. Oke, ini perhatikan nih. Maka bukti potong tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas. Ingat Januari dia masih pakai manual, belum ibu pot. Nomor yang diberikan pada bukti pemotongan baru adalah penerusan dari nomor bukti potong pasal 3 dokumen kertas sebelumnya yang diberikan tahun 2018. Ya. Misalnya nomor bukti potong 23 kertas yang terakhir ialah 003. Maka dilanjut nomornya jadi nomor 004. Ya. Jadi si pemotong pajak akan melakukan pembayaran kekurangan pajaknya ini 1 juta. Lalu WP pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa Januari 2018 manual. Sekali lagi karena pada bulan masa Januari 2018 dia masih manual. Oke, yang berikut, contoh yang berikut. Oke, ini penambahan bukti potong. Kalau tadi kita bicara yang manual, sekarang kalau misalnya ternyata penambahan bukti potongnya sudah pakai dokumen elektronik. Ya kita lihat kasusnya. Oke, ini PT ABC Jakarta telah menyampaikan SPT masa Februari 2018 pada 15 Maret 2018 melalui aplikasi IbuPot. Jadi mulai masa Februari dia sudah pakai IbuPot. Sudah dilaporkan SPT masanya pada bulan Maret 2018 melalui aplikasi IbuPot. Kemudian pada Agustus 2018 pada tahun yang sama ya. Bagian keuangan PT ABC menyadari adanya pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT Lingua sebesar 9 juta yang dibayar pada 12 Februari 2018 belum dibuatkan bukti potong. Maka PT ABC harus menerbitkan bukti potong PPh pasal 23 yang baru. Karena sudah menyampaikan ibu pot, ya, karena masa Februari sudah terdaftar untuk menyampaikan ibu pot, maka pembetulannya dan bukti potong tambahannya juga harus pakai bentuk elektronik. Nomor yang diberikan pada bukti potong baru adalah akan di-generate oleh sistem. Jadi jangan dibikin sendiri. Jadi sistem sudah akan mengenerate nomornya, ya. Yang meneruskan nomor urut terakhir dari bukti potong PPh 23 dokumen elektronik yang diberikan sebelumnya. Ya, misalnya nomor terakhirnya 005, maka sistem akan membuat bukti potongnya nomor urut berikutnya 06 secara sistem nih, ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi ini kalau kasusnya terkait dengan wajib pajak sudah memakai IbuPot. Jadi nomornya dia tergenerate sendiri. Oke, yang berikutnya contoh yang berikutnya. Nah, ini kasus penambahan bukti potong di tahun yang berbeda. Sekali lagi ini contoh dalam bentuk elektronik. Ya, dalam dokumen elektronik, ya. Di tahun yang berbeda. Ya, Bapak Ibu di sini dikatakan, ya, PT KAP mengeluarkan pembayaran jasa manajemen kepada PT Alata sebesar 40 juta. Yang dibayar Juni 2018 tapi belum diterbitkan bukti potongnya. Ini temuannya adalah April 2019, sudah lewat setahun. Ya. Jadi baru dibayar 8 Juni 2018 tapi baru ditemukan April 2019. Maka PT ABC harus menerbitkan bukti potong pasal 3 yang baru. Sesuai ketentuan pasal 10 Per 04 tahun 2017, ya. Maka pembuatan bukti potong tadi dan SPT pembetulannya harus disampaikan dalam bentuk elektronik. Berdasarkan data yang ada, bukti potong pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik yang diterbitkan di tahun 2018 sudah sampai nomor 382. Maka ketika dia bikin PPh pasal 3 yang baru, maka nomornya adalah melanjutkan nomor 382. Sekali lagi nomor ini di-generate oleh sistem. Ya. Maka nomor adalah 383. Lalu setelah buat bukti potong yang baru ini, baru si wajib pajak pemotong membetulkan SPT masa.
setelah sebelumnya juga membayar kekurangan pajaknya. Oke, itu yang contoh nomor 16. Nah, sampai sini Bapak Ibu ya, kita akan masuk di materi terakhir dari saya karena setelah ini ada teman saya yang akan menggantikan saya ya. Karena dia juga udah gergetan pengen menyampaikan materi ya. Karena kalau saya ambil ini semua sendirian nanti saya disenenin sama orang itu kan. Saya bisa dimarahin sama orang, Bu, ya. Jadi nanti gantian Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan bosan dengan saya terus gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Ini kenapa pakai ibu pot ya, kenapa ada ibu pot sebenarnya mengurangi beban administrasi KPP dan wajib pajak ya. Wajib pajak nggak perlu nyimpen dalam dokumen kertasnya ya. Bukti potongan sudah tergenerate oleh sistem ya, sudah ada di sistem ya. Kemudian penggunaan kualitas data pihak ketiga, artinya ketika Bapak Ibu ya memotong PPh 23 ke pihak lain yang pihak yang Bapak Ibu bayar, kan berarti kan Bapak Ibu juga harus melengkapi tadi apakah NPWP, NIK-nya, emailnya. Ya, jadi juga turut mendorong kualitas perbaikan data pihak ketiga. Data pihak ketiga adalah lawan transaksi Bapak Ibu. Ya. Kemudian meningkatkan layanan kode wajib pajak. Ya, tadi sudah ada bukti potong pembetulan, bukti potong pembatalan yang sebelumnya belum dikenal. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa memakai atau membuat bukti potong pembetulan atau bukti potong pembatalan, bisa. Ya, di Per 53 itu belum ada Bapak Ibu. Ya, tapi dengan Per 04 ini sudah ada. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi ini tujuan dari Per 04 tadi sebenarnya meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, ya, juga untuk meningkatkan pelayanan dari wajib pajak kepada wajib pajak.